La. Dilarang melarang. Nilai haji. Ini kertas. Kertas mati ya. I love you. Kertasnya begini mana dia sisa Ini apa? Buang apa pada tempat ini kebersihan. Susiping dewe ya. Susiping dewe susiping sendiri susiping sendiri. Aku pukul atau bu? ya Susiping sendiri. Terus lu nggak gawe wes? enggak iya mas kabeh ayo tunggu jumlah sini berapa 16. Sepuluh kurang 6 sih Niki. sudah apa belum? I love you. Susiping sendiri. Kayak apa kan? Jadi bapak tuh kue ado Susiping sendiri. Aku belum buat. Sebalik. Siapa nonton? Ayo udah cepetan. I love you too. I love you too. kan aja ngawur kan I love you too. pas sih ngawur iki mulai ngawur iki Kapian gua itu gawe kata-kata sih gawe. enggak kata-kata sih sekarang coba kata-kata kita sekarang Aku sayang dia. Saya kan juara itu dulu kan mari gitu. Juara ini dulu. I love you. Itu makan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberi kesempatan. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu Guru telah hadir memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan apa-apa yang saya pelajari saat pendidikan guru penggerak. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah dibahas di platform Merdeka Mengajar. Semoga aja sekolah kita bisa menerapkan disiplin budaya positif ini di sekolah. Lanjut. Nah, konsep utama modul budaya positif, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kita bisa terapkan di sekolah kita. Jadi sekolah kita bisa menerapkan disiplin budaya positif. Jadi budaya positif itu karena pembiasaan dari kita, terutama dari guru itu sendiri. Lanjut Pak Lex. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya kan kita sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tujuan kita, tujuan pendidikan kita saat ini adalah profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6.
Hafal Bapak Ibu guru. Yang pertama apa? Bertakwa pada Tuhan, terus berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, mandiri. Nah, untuk menuju untuk profil pelajar Pancasila ini ada beberapa hal-hal yang harus kita terapkan di sekolah. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Lanjut, Pak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin biasanya dimaknai dengan seseorang dengan kecenderungan ketidaknyamanan. Jadi biasanya disiplin itu biasanya identik dengan ancaman, identik dengan hukuman. Padahal disiplin itu bisa tumbuh dari diri sendiri. Itu nggak perlu hanya ancaman, nggak perlu hukuman. Lah, bagaimana cara menerapkan disiplin dari diri sendiri ini? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu maksudnya dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu kan hukuman, ancaman, terus penghargaan, itu ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik itu sadar akan disiplin itu penting. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, makna disiplin. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian. Itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi meskipun merdeka, tapi tetap harus disiplin. Nah, misalkan diri kita tidak bisa disiplin, kita membutuhkan orang lain. Lah, orang lain termasuk murid-murid kita. Murid-murid kita membutuhkan kita sebagai pengingat untuk disiplin. Seperti itu. Lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lanjut. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita sudah merasakan kebutuhan kita bertahan hidup. Bertahan hidup berarti apa? Contohnya makanan, uang ya, uang untuk beli makanan, uang, makanan, minuman, terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, biasanya dari pasangan atau orang tua atau teman, terus penguasaan. Jadi semua manusia itu ternyata butuh penguasaan ya, makanya banyak kebebasan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi yang dilakukan manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, kalau takut dihukum ini termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Terus selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dari luar. Lanjut, Pak. Nah, motivasi perilaku manusia itu juga ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini harus disadarkan perlu butuh bantuan guru. Nah, bagaimana caranya nanti ada di pembahasan selanjutnya. Lanjut, Pak. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ternyata selama ini saya juga hukuman dan penghargaan itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena yang pertama, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, terus identik memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri ya. Dengan hukuman itu kadang
dia tuh hanya takut saja, tapi ketika di luar atau ketika di kehidupan selanjutnya dia nggak dipakai lagi disiplin itu. Jadi faktor ekstrinsik itu yang dimaksud dengan faktor ekstrinsik. Terus penghargaan, ternyata penghargaan juga seperti itu, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri ya. Biasanya kalau temannya dapat hadiah, yang satu enggak, padahal dia rajin, itu juga menimbulkan sifat iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dalam sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Alhamdulillah kurikulum 2013 sebelumnya sudah menghapus ranking ya. Nah ranking itu sebenarnya dari dulu itu saya batin ada ranking itu. Sedangkan kita itu dilahirkan itu memiliki kecerdasan masing-masing. Kemudian kita di ranking. Terus misalkan kita itu ranking terakhir. Nah otomatis kan kita born. Padahal kita memiliki kecerdasan lain meskipun itu bukan di kelas gitu. Nah itu makanya ranking itu termasuk salah satu yang konsep disiplin dengan identitas baru. Lanjut Pak Abi. Saya tak tahu sih Pak Abi. Nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi sama restitusi. Sebelumnya sudah pernah tahu ya konsekuensi itu. Konsekuensi itu akibat. Jadi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan di dalam waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini adalah efek sampingnya, akibat adanya konsekuensi. Terus selanjutnya ada restitusi. Nah restitusi ini kita bisa menyadarkan murid-murid. Nanti ada caranya melakukan segitiga restitusi. Nah manfaatnya restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid memahami dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, sama murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi ini biasanya bukan menghadirkan, tapi menanyakan keyakinan yang dimiliki dirinya atau murid. Jadi misalkan gini, menanyakan, ada lanjut selanjutnya Mbak? Ini ada contoh beberapa. Perbedaan restitusi, hukuman, sama konsekuensi. Nah ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi semoga kita bisa menerapkan restitusi ini di sekolah kita. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Jadi menciptakan kondisi dari dalam. Jadi instruksi tadi bisa menggunakan disiplin pendekatan restitusi. Lanjut balik. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi. Nah kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi pilihannya sendiri. Terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Gitu. Nah hukuman murid atau anak akan tersakiti. Nah kalau konsekuensi menurut anak dibuat tidak nyaman, tapi kalau restitusi mendapatkan penguatan, jadi disadarkan atas kesalahannya. Gitu. Contoh pertanyaan-pertanyaannya, lanjut Mbak. Nah ini, peraturannya adalah kayak kamu harus seperti misalkan anak terlambat, sudah tahu masuk jam 7 kok malah datang jam setengah 8, itu termasuk hukuman karena dibuka. Nah kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Lebih ke friendly ya kalau konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi itu ditanyakan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi misalkan kalau ada anak yang terlambat, jadi dikasih, nah kamu bisa memperbaiki ini. Nah kenapa kamu kok bisa terlambat? Apakah seperti ini yang kamu mau terlambat? Seperti itu ditanyakan kembali kepada dirinya. Nah dari situ anak kan bisa berpikir apa konsekuensinya apa, terus yang diyakini apa, itulah restitusi. Terus kalau sifatnya
kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, awas, itu kan termasuk hukuman, ancaman. Terus kalau netral, lakukan apa yang saya katakan, jadi sesuai dengan instruksi yang dijelaskan. Terus kalau positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan, dikembalikan lagi ke artinya seperti itu. Nah kalau hukuman terpaksa, kalau konsekuensi stimulus respon, membutuhkan stimulus respon. Nah kalau restitusi itu membutuhkan teori kontrol. Nanti saya jelaskan, kita memiliki 5 teori kontrol sebagai guru. Ya, lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol. Bisa ya bisa. Ini yang diklik Pak. Ini 5 posisi kontrol dan contohnya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ini enggak jadi ini contohnya 5 posisi kontrol, bisa kita simak dan kita bisa terapkan yang mana yang nyaman menurut jenengan. Tapi yang paling benar menurut pendidikan Merdeka Mengajar dengan guru penggerak, itu yang paling benar itu adalah posisi kontrol manajer. Nanti jadi lihat perbedaannya. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Ya, ini ada 5 tadi ya. Nah, ini ada contoh 5 posisi kontrol ketika anak terlambat. Posisi penghubung. Ini guru menjadi posisi penghubung. Ketika ada anak terlambat, ini yang dilakukan guru yang dalam posisi suka menghubung. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Nah, ini ternyata efeknya ketika kita suka menghubung murid. Selain tidak menyukai guru, ternyata berdampak tidak membuat anak menjadi pendiam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Ini Naren? membuat rasa bersalah murid. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Jadi membuat anak merasa bersalah. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur
posisi teman. Jadi memposisikan dirinya sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis saya ngomongnya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, Sarah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Kenapa ya? Apa perasaan sekolah ini? Ini Bu, Jadi sekarang ini posisi manajer yang bisa kita terapkan di sekolah. Guys, mau kemarin Dino. Iya, itu ternyata efeknya luar biasa. Ini yang kita bisa sini ya. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Kak? Saya lepas tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini? Nah, ini termasuk posisi kontrol manajer. Saya meyakininya Kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana? Jadi anak sampai sini di atas kesempatannya. Saya akan coba untuk tidak ulang menyetel alarm saya Bu. Cuma butuh waktu. Aku bayarnya butuh waktu dan perlu waktu sisi menangkap juga. Aduh, semuanya. Nah, sedangkan aku kan kayak aku gini kecil, kalau aku gini. Jadi sekarang perasaan bingung dong. Ya kan, lah bayar kan selalu bisa aja. Terus jadi gimana ini? Iya, kayaknya itu yang perlu dievaluasi sekarang kita. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, kalian? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik. Jadi dia bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik, Karen. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap positif yang Nah, ini kelebihannya posisi manajer itu tercipta identitas positif. Jadi dia bisa sadar akan berjuang dari posisi
selama yang dia yakini kan menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain misalkan, itu kan semua keyakinan yang dimiliki manusia. Nah itu kalau kita munculkan di posisi manajer ini, anak-anak akan sadar, bisa sadar bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi sekarang misalkan yang sekarang terlambat, apa ya yang harus saya lakukan besok agar bisa tidak terlambat, itu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti tadi. Itu namanya restitusi posisi kontrol manajer. Motivasi intrinsik. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal untuk setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang mengerjakan berjangka dan bertanggung jawab. Semoga agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang bahagia ibu dan bapak hebat. Lanjut Pak. Mbak, mundur dikit Mbak. Mundur dekat dong kalau om yang terakhir. Kalau Mbak itu teman sih. Terus yang terakhir gitu. Jadi terakhir. Tujuan kita pasti yaitu diciptakan oleh murid yang mandiri. Menjadi pelajar kita semua. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia ibu dan bapak. Telepon betul. Ini loh, keyakinan kelas itu. Nah ini keyakinan kelas, kelas ini bisa diterapkan di kelas-kelas. Jadi bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Terus keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Misalkan tidak boleh terlambat, diganti kalimat positif menjadi datang tepat waktu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas seperti itu. Jadi nanti bisa diterapkan di kelas-kelas, misalkan gitu kan, ngajar di kelas itu bahwa itu mesin kotak menjadikan kotak. Nanti kalau yang ditempel itu bisa nanti dipapan atau diikat berpalu. Nanti anak-anak membuat peraturan sendiri. Tapi harus kata-katanya harus positif. Jadi tidak boleh pakai kata-kata dilarang atau tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Terus lanjut. Jadi tidak membuat peraturan tapi membuat keyakinan bersama. Kalau di kuliah dulu biasanya kontrak belajar. Nah ini segitiga restitusi tadi itu ternyata ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, sama validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak salah itu ditanyain, sebenarnya ini bukan kamu kan, sadar kan kalau ini sebuah kesalahan. Bagaimana cara kamu menggantikan kesalahan ini? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu tadi, yang kayak tadi contohnya. Apakah keyakinan kamu seperti ini? Seperti itu menanyakan, menstabilkan identitas seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa dengan lihat ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Tapi semoga aja kita juga bisa menerapkan pada murid-murid kita dan menjadikan sekolah kita ini budaya yang positif. Jadi tidak ada hukuman, tapi anak sadar sendiri itu memang butuh proses yang sangat panjang dan melelahkan. Tapi itulah seorang guru, hebatnya seorang guru itu ya. Jadi perlu istiqomah, perlu saling mengingatkan, berkolaborasi dengan teman, belajar selalu. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.